adalah rumah, tempatnya kembali secarik narasi cinta dari jiwa-jiwa yang merindu, seperti burung yang pulang ke sarang membawa harap, memberi cerita cinta, membagi cerita cinta. Di sini yang A ada struktur fisik puisi untuk ibu karya Muhammad Iksan sebagai berikut. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Pada puisi yang berjudul Puisi untuk Ibu, karya Muhammad Iksan memiliki diksi denotatif dan konotatif sebagai berikut. Pada kalimat ibu kau telah terbaik, wanita hebat dan mulia. Kata wanita terbaik dalam kalimat ini memiliki makna sebenarnya denotatif, karena dalam kalimat ini menunjukkan bahwa ibu adalah wanita terbaik sepanjang masa. Kata wanita hebat dan mulia juga memiliki makna sebenarnya denotatif. Selanjutnya, pada kata dari sejuta epos kehebatannya secari narasi cinta. Kata sejuta epos dalam kalimat ini memiliki diksi konotatif. Karena epos memiliki arti syair panjang yang menceritakan riwayat perjuangan, tentu kata ini memiliki makna yang sangat luas. Kata secarik narasi dalam kalimat ini bukan berarti sedang bernarasi, tetapi memiliki makna sedikit kisah atau pengiasan tentang ibu. Tentu itu termasuk ke dalam makna bukan sebenarnya konotatif. Kemudian yang kedua ada pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan adanya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengarkan, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Analisis imajinasi puisi dalam judul Puisi untuk Ibu sebagai berikut. Di sini yang A ada imajinasi perasaan. Terdapat pada kalimat dari jiwa-jiwa yang merindu. Pada kalimat ini, penyair mengajak kepada pembaca untuk merasa apa yang dirasakannya, yaitu tentang kerinduan anak-anaknya terhadap ibu tercinta. Kemudian yang B ada imaji penglihatan. Terletak pada kalimat seperti burung, oleh tentang burung yang sedang terbang dan akan pulang ke sarangnya. Pada kalimat ini, penyair dapat mengajak kepada pembaca untuk berimajinasi. Kemudian, pada kalimat di bawah telapak kaki surga, pada kalimat ini juga penyair dapat mengajak kepada pembaca tentang imaji penglihatan sehingga pembaca dapat berimajinasi bahwa telapak kaki ibu adalah surga. Kemudian ada imaji pendengaran. Membagi cerita cinta pada kalimat ini, penyair dapat mengajak kepada pembaca seolah-olah pembaca sedang mendengarkan cerita cinta yang disampaikan oleh ibunya. Kemudian yang ketiga, ada kata kongret. Kata kongret merupakan cara yang dilakukan penyair dalam mengartikan suatu kata secara menyeluruh. Analisis kata kongret puisi pada puisi untuk ibu sebagai berikut. Pada kalimat ibu kau wanita terbaik, wanita hebat dan mulia. Dari kutipan bait di atas terdapat kata kongret seperti ibu. Kau wanita terbaik mempunyai makna yang sangat konkret pada katanya. Walau kata tersebut sudah disebut dalam diksi, namun kata tersebut memiliki makna yang sangat menyeluruh untuk setiap bait puisi. Yang keempat, ada gaya bahasa atau majas. Yang A ada majas hiperbola. Dari sejuta epos kehebatannya. Pada kalimat itu, majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan apa yang sebenarnya dimaksud. Yang B ada majas metafora. Terletak pada kalimat oleh waktu dan kehidupan. Majas metafora adalah majas yang digunakan untuk perbandingan atau membanding-bandingkan sesuatu baik secara fisik, sifat benda maupun ide. Kemudian ada tipografi.
Tipografi merupakan aspek visual puisi dengan mengetahui tata hubungan dan tata baris dalam sebuah puisi. Analisis topografi puisi yang berjudul Puisi untuk Ibu ini disebut sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan huruf kapital pada setiap awal lirik. Dalam puisi yang berjudul Puisi untuk Ibu, penyair menggunakan huruf kapital pada awal lirik. Kemudian yang kedua, menggunakan tanda baca. Dalam puisi yang berjudul Puisi untuk Ibu menjelaskan ada beberapa lirik yang menggunakan tanda baca, seperti koma untuk menjeda, tetapi ada pula yang tidak menggunakan tanda baca. Kemudian yang terakhir di sini ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi yang berjudul Puisi untuk Ibu karya Muhammad Iksan sebagai berikut. Yang pertama ada tema. Tema merupakan penyampaian gagasan yang dikembangkan melalui sajak-sajak bait. Beberapa makna setiap bait maupun secara keseluruhan. Dari puisi yang berjudul Puisi untuk Ibu, penyair mengangkat tema tentang seorang ibu. Penyair menceritakan tentang kehebatannya yang terdapat dalam sosok ibu. Dan dari puisi ini, penyair juga menceritakan tentang kemuliaan ibu. Kemudian yang kedua ada rasa. Rasa merupakan penyair membuat puisi dengan menyelipkan suatu sikap terhadap. Yang ketiga ada nada. Nada merupakan penyaluran suatu sikap kepada pembaca yang berhubungan dengan tema dan rasa yang disampaikan. Analisis nada puisi pada Puisi untuk Ibu. Dalam bait-bait puisi ini menjelaskan bahwa nada yang digunakan penyair ketika membuat puisi ini menggunakan nada lembut tetapi penuh dengan penegasan dan juga penghayatan. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan penyampaian maksud dan tujuan yang disampaikan kepada pembaca melalui pesan tersirat yang terdapat dalam isi puisi. Amanat yang disampaikan dalam puisi adalah kita harus menyayangi dan menghormati sosok ibu, karena ibu adalah seorang yang mulia dan juga hebat. Sosok ibu juga akan selalu membagiakan cinta kepada anak-anaknya. Itulah tadi hasil analisis pendekatan struktural pada puisi yang berjudul Puisi untuk Ibu.